Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Selamat hari Minggu. Dan kita pada hari Minggu ini nanti akan beribadah raya secara online. Biarlah kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa mengikuti ibadah raya secara online dan mendapatkan berkat yang maksimal. Renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini adalah Tuhan pasti membela dan menyelamatkan umatnya yang setia. Kita akan membaca kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-35 ayat yang keempat lebih dulu. Yeremia 35 ayat yang keempat. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Amin. Firman nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini kepada bangsa Israel sebenarnya mengandung nubuatan, yaitu ketika bangsa Israel mengalami aniaya pada zaman 3,5 tahun antikristus. Bangsa Israel akan menghadapi aniaya yang terdahsyat sehingga tinggal tersisa sepertiga saja jumlahnya. Tetapi yang sepertiga ini kemudian bertobat dan berseru-seru, haleluya, mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat dunia. Puji Tuhan, dan oleh karena Israel itu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Mesias, maka doa jeritan jiwa mereka didengar oleh Allah. Maka langit terbuka dan kemudian Yesus datang dengan bersama orang-orang kudusnya untuk mengadakan pembalasan. Puji Tuhan. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Dan firman Allah tadi mengatakan, jangan tawar hati. Sebagian orang-orang Kristen juga akan masuk ke dalam aniaya antikristus sebab mereka gagal menjadi anak-anak sulungnya Allah. Mereka akan masuk dalam panen susulan. Mereka luput dari panen buah sulung dan mereka masuk dalam panen susulan dan melewati aniaya antikristus. Tetapi ketika terjadi aniaya antikristus itu, tidak semuanya mati. Sebagian besar memang banyak yang dibantai oleh antikristus, tetapi ada juga yang tetap hidup seperti bangsa Israel yang sepertiga itu ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Dan mereka akan dibawa oleh Yesus masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Saya bacakan tentang kerajaan 1000 tahun damai ini. Ayat yang kelima dan seterusnya. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Amin. Pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua bersama-sama orang kudusnya membinasakan antikris nabi palsu dan orang-orang fasik serta iblis dilempar ke dalam lubang jurang maut. Haleluya. Dan antikris dan nabi palsu langsung dilempar ke dalam neraka hidup-hidup. Orang fasik semua binasa. Dan Tuhan kemudian mengambil alih, haleluya, kekuasaan dunia ini dari manusia ke dalam tangan Tuhan kembali.
dan kemudian Tuhan membawa dunia ini masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun damai. Dan banyak orang-orang yang cacat ketika masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai itu karena aniaya antikristus atau karena tertimpa malapetaka yang terjadi di dunia ini. Dikatakan kemudian terjadi kesembuhan ilahi secara massal. Orang-orang yang sakit, yang lumpuh, yang buta, yang tuli disembuhkan secara total semuanya. Mereka masuk dalam kerajaan 10 tahun damai dengan keadaan fisik yang sudah disembuhkan, dipulihkan. Dan bumi juga mengalami pembaruan. Dikatakan, haleluya, mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Ayat yang ketujuh, tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Ayat yang ke-8, di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang-orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Haleluya, yang bisa melintasinya ada orang-orang yang sudah ditahirkan, yang sudah dikuduskan oleh kuasa darah Kristus. Orang-orang pandir tidak akan melintasinya. Orang-orang pandir semua sudah dibinasakan. Pandir berarti menolak firman Allah, menolak Kristus, mengikuti gerakan antikristus. Itulah orang-orang yang pandir. Ya, puji Tuhan. Ayat yang ke-9, di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Binatang-binatang buas akan diubah oleh Tuhan metabolismenya sehingga tidak jadi buas lagi. Ya, diubah karakternya oleh Tuhan pada zaman kerajaan 10 tahun damai itu menjadi binatang-binatang yang hidup seperti pada waktu Adam belum jatuh ke dalam dosa. Kemudian ayat yang ke-10 mengatakan, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Gunung Sion dalam kerajaan 10 tahun damai juga mengalami pembaruan yang begitu indah, luar biasa. Ya, puji Tuhan, haleluya. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Namanya kerajaan 1000 tahun damai berarti tidak ada keluh kesah, tidak ada ratap tangis lagi, tidak ada penderitaan. Semua penghuninya diberkati oleh Tuhan dengan kelimpahan. Dunia akan penuh dengan pengetahuan akan Allah. Puji Tuhan. Mari kita berdoa sebab haleluya, tidak lama lagi Kristus akan datang pada kali yang kedua, dan kita harus siap sedia agar kita bisa masuk sebagai buah sulung Allah yang dipanen pada waktu hujan akhir. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Haleluya, Engkau telah menyatakan firman-Mu kepada kami, firman yang penuh pengharapan bahwa dunia ini yang penuh dengan derita, kekacauan, dan malapetaka ini akan segera diakhiri ketika Engkau ya Tuhan datang bersama dengan orang-orang kudus-Nya. Langit terbuka dan semua mata akan melihat cahaya kemuliaan-Mu. Engkau yang datang bersama dengan bala tentara orang-orang kudus dan para malaikat-Nya yang suci. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau tolong kami supaya hari ini kami sungguh-sungguh dapat memanfaatkan ibadah raya secara online. Kami persiapan dengan betul, dengan hati yang bersukacita, mengikuti ibadah secara online, ikut menyanyi memuji Tuhan, mendengarkan firman Allah dengan cermat dan saksama, dan berdoa memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.